Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arjun Ramadan dari kelas B23. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Hendro Prayogo dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Cirebon Studies. Tugas ini berjudul Sistem Kesenian di Cirebon 3, seperti ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri, atau batik Jewaringin. Cirebon memiliki latar belakang. Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Salah satu seni yang paling terkenal dari Cirebon adalah batik. Batik Cirebon memiliki ciri khas yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Baik dari segi motif, warna maupun makna. Batik Cirebon dapat dibagi menjadi 4, yaitu batik keraton, batik pesisiran, batik santri, dan batik Jewaringin. Masing-masing jenis batik ini memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang beragam, serta pengaruh dari berbagai unsur seperti agama, politik, ekonomi, dan estetika. Pembahasan pertama, ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik ukir pada kain sebagai media untuk membuat motif. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, serta alat-alat khusus seperti pisau, gunting, jarum, dan lain-lain. Ukiran Cirebon merupakan salah satu jenis batik tertua yang ada di Cirebon, yang sudah ada sejak abad ke-15. Ukiran Cirebon berkembang di lingkungan Keraton Cirebon, yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu ukiran Cirebon adalah ukiran kayu. Ukiran ini mempunyai ciri khas seperti ukiran kayu Cirebon memiliki makna filosofi yang dalam di setiap motifnya. Contohnya, ukiran godong keluwen yang artinya wong urip ojo keluwen, atau orang hidup jangan berlebihan. Motif ukiran bisa disesuaikan dengan pesanan, tidak hanya yang sudah baku. Ukiran kayu Cirebon sudah banyak dipesan di pasar domestik seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan lainnya. Yang kedua ada batik keraton. Batik keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan Keraton Cirebon, yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Batik keraton menjadi salah satu seni yang dihidupkan kembali dan dikembangkan oleh para pengrajin, seniman, akademisi, dan pemerintah yang berupaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan batik keraton sebagai salah satu warisan budaya Cirebon. Batik keraton memiliki ciri khas. Yang pertama, motif. Batik keraton memiliki motif yang simetris, seperti motif bunga atau motif sawat lar, yang merupakan motif burung. Batik keraton juga memiliki motif yang mengandung filosofi dan makna hidup, seperti motif tambal yang menyiratkan nilai untuk melengkapi kekurangan dengan belajar. Yang kedua ada warna. Batik keraton biasanya didominasi warna coklat, hitam, dan putih. Setiap warna memiliki filosofi tersendiri, seperti coklat yang melambangkan tanah, kesuburan, dan kerendahan hati. Putih yang melambangkan kesucian perbuatan, dan hitam yang melambangkan kesabaran dan ketekunan. Yang ketiga, perpaduan budaya. Batik keraton merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan Hindu. Yang keempat, asal daerah. Batik keraton berkembang di sekitar Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo. Yang terakhir, ada sejarah dan peruntukan. Batik keraton mulai berkembang pada masa Kerajaan Mataram Islam sekitar abad ke-16. Batik keraton dulunya hanya boleh digunakan oleh keluarga keraton. Selanjutnya ada batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang berasal dari daerah pesisir Cirebon, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan batik keraton. Batik pesisiran memiliki motif-motif yang bersifat dinamis, variatif, dan eksotis, yang menggambarkan kehidupan, aktivitas, dan keanekaragaman dari masyarakat pesisir, yang berinteraksi dengan berbagai unsur seperti laut, kapal,
perdagangan, budaya, dan agama. Contoh motif batik pesisiran adalah Segar Sari, Naga Sakti, Burung Hong, dan Lenggang Kangkung. Batik pesisiran memiliki ciri khas motif wadasan. Salah satu ciri khas batik Cirebon adalah motif wadasan yang menggambarkan batu. Motif ini juga dikenal dengan nama motif Naga Saba, Taman Arum, dan Singa Payung. Batik pesisiran memiliki warna cerah dan dasar, yang dinominasi warna-warna dasar dan cerah seperti warna merah, hijau, dan biru. Pembuatan garis wit. Pembatik Cirebon memiliki kemampuan untuk membuat garis wit yang tipis dan tegas. Garis wit adalah garis tipis-tipis atau garis kontur pola yang dibuat pada kain yang akan dibatik. Selanjutnya, teknik angleng-reng. Pengerjaan pembuatan garis wit pada kain dalam bahasa Cirebon disebut angleng-reng yang berarti menggambar pola. Selanjutnya, batik santri atau batik Ciwaringin. Batik ini berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Ciwaringin, yang merupakan seorang ulama yang tinggal di desa Ciwaringin, yang terletak di sebelah timur Cirebon. Batik dengan motif pecutan, tebu, sekeret, dan ganepo merekam perjuangan kaum santri di tengah masa susah warga di Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada era penjajahan kolonial. Batik ini memiliki ciri khas. Motif batik Ciwaringin memiliki makna filosofis dan nilai sejarah yang tinggi. Motif-motifnya syarat makna seperti geridigan, tebu, sekeret, raja gosi, dan pecutan. Motif geridigan terinspirasi dari rumah-rumah tradisional di Ciwaringin. Sedangkan motif pecutan menggambarkan perjuangan anak-anak belajar mengaji. Dan juga ada pola wit ngerambat, merupakan ciri khas batik Ciwaringin yang menggambarkan dedaunan yang merambat dan menjuntai. Pembuatan motif tanpa pakem. Perajin batik Ciwaringin tidak memiliki pola atau pakem tertentu sebagai rujukan dalam pembuatan batik. Batik Ciwaringin masih menggunakan pewarna alami dan mempertahankan proses pembuatan manual. Terakhir, batik Ciwaringin menunjukkan identitas budaya Ciwaringin yang kaya akan flora dan fauna. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.